meyakini bahwa bulan haram itu bulan keramat, yang artinya bulan yang bisa mendatangkan kesialan. Sehingga mereka khawatir untuk melakukan hajat-hajat mereka di bulan ini. Takut menikahkan anak misalkan, takut melakukan perjalanan jauh, dan hajat-hajat yang lain. Maka jemaah sekalian, keyakinan seperti ini dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk dosa terbesar, yaitu dosa syirik, termasuk menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadis, di antaranya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa ma minna illa walakinnallaha yudhhibuhu bittawakkul." Tidaklah dari kami kecuali terhinggapi penyakit takut sial ini, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal kita kepadanya. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan takut sial itu syirik. Hadis yang lainnya jemaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Kalau ada orang yang merasa beruntung dengan bulan Muharram melebihi bulan-bulan yang lain, itu juga sama. Jadi di sini masuk dalam syirik sebab. Meyakini sesuatu sebagai sebab kesialan atau sebaliknya sebab keberuntungan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab kesialan dan keberuntungan, maka itu adalah syirik. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu menetapkan sesuatu bisa mendatangkan keberuntungan ataupun kesialan bagi hamba. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada kesialan yang Allah tetapkan bagi para hamba kecuali karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini sisi kesyirikannya yang pertama. Sebab kita harus meyakini hanya Allah yang menentukan adanya kemanfaatan atau kemudaratan, adanya kesialan atau keberuntungan, yang menakdirkan segala sesuatu. Dan mungkin kalau kita bicara keyakinan bulan Muharram itu bulan sial, banyak di desa-desa. Tapi dalam bentuk yang lain, di kota-kota juga banyak. Lihat jemaah sekalian, di gedung-gedung megah, di hotel-hotel berbintang, tidak ada lantai 4. Coba masuk lift, kemudian lihat, tidak ada lantai nomor 4. Tidak ada pula lantai nomor 13. Tidak ada kamar nomor 4, tidak ada kamar nomor 13. Di perumahan-perumahan elit sama. Banyak yang seperti itu. Ini kesyirikan sekaligus kebodohan. Enggak masuk akal. Mana bisa angka-angka itu memberikan pengaruh? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memunculkan kemudaratan. Yang kedua, syirik karena hati manusia bergantung kepadanya. Dan bergantung hati adalah ibadah yang disebut dengan tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Ketika hati manusia bergantung kepada bulan tertentu, angka tertentu untuk keberuntungan atau terhindar dari mudarat, maka dia telah bertawakal kepada selain Allah dan bertawakal pada sesuatu yang tidak memiliki hakikat, tidak nyata. Hanya mitos, hanya khayalan, khurafat, tidak ada dalil sama sekali dan tidak sesuai dengan akal sehat. Ini dua sisi kesyirikannya. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Kalau diyakini itu bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menetapkan, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau diyakini itu hanya sebab dan Allah yang menakdirkan adanya kesialan itu atau sebaliknya adanya keberuntungan, maka itu syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Amwat, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara.